Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Pegas, kedua Cepin, ketiga Main, keempat Japa, kelima LPKR, dan keenam PH. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Pegas. Pegas pada hari Rabu kemarin kembali terkoreksi, setelah hari Selasa juga dia terkoreksi 2,54%. Hari Rabu kemarin dia terkoreksi 4% ke level harga 1655. Kalau dilihat Boren secara bulanan memang terus jualan saham Pegas ya. Kalau dilihat di tanggal 30-nya juga ya Pegas masih dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang Pegas lagi didistribusi ya. Nih Bapak Ibu bisa perhatikan yang jual besar nih, salah satunya KZ di 200.000, lainnya di 80, yang nampung kecil-kecil ya. Jadi ya bisa dikatakan Pegas di distribusi di tanggal 30. Kalau dilihat secara bulanan ya ini hampir sama ya. Walaupun YU distribusi tapi yang nampung YP besar juga ya. KK juga nampung nih. Jadi ya biasa aja nih. Tapi bisa dilihat memang yang jualan ini bandar-bandar asing, YU, AK, MS, CS, RX ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas kemungkinan minggu pertama Januari masih akan menguji supportnya yang ditarik garis di 1660, dan di situ juga ada support moving average 20-nya. Kalau itu di breakdown ya, Pegas akan kemungkinan besar ke 1460 sampai 1480 ke daerah sini, dan mungkin dia akan membuat swing low-nya di sini baru dia coba lagi naik. Nah ya kemungkinan di sini nih ya, pokoknya di daerah sini atau daerah sini dia baru mantul ya. Jadi seperti itu untuk Pegas kemungkinan loh ya. Bisa aja kalaupun dia di minggu pertama mampu langsung rebound membuat candle hijau di atas supportnya ini ya di 1650. Kalau dia membuat candle hijau di 1700-an tutup, itu berarti Pegas akan mengarah ke atas lagi ya. Tapi kalau dia di minggu pertama membuat candle merah apalagi di bawah support ya, kemungkinan dia akan membuat swing low-nya di sini, dan ya dia mempertahankan trendline uptrendnya ini, support trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu untuk Pegas. Wait and see dulu yang sudah punya barang, apalagi di daerah atas ya hot aja ya. Pegas masih arahnya ke atas ya. Target Pegas ini ya harus mencapai 2270. Jadi pelan-pelan dia juga akan mengarah ke sana dulu. Kemungkinan kalau dia tidak mampu break out dari 2270 ya dia akan turun lagi ke daerah supportnya di 1900 ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang swing trade ya belinya dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Apakah ini bisa beli? Ya sesuaikan aja kalau Bapak Ibu mau. Jadi seperti itu untuk Pegas ya. Masih perlu hati-hati karena indikator MACD mengarah ke bawah dan sangat tajam. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ada potensi Pegas melanjutkan koreksi ya. Ya seperti saya bilang tadi, kalau langsung rebound buat candle hijau itu bagus. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Cepin. Cepin pada hari Rabu kemarin terkoreksi 1,13% ke level harga 6.525. Kalau dilihat dari asing, Cepin juga terus dijual asing ya. Di bulanan atau di Desember juga asing terus jualan Cepin. Kalau dilihat broker semarinya secara bulanan, Cepin diakumulasi ya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan yang nampung di ratusan ribu, yang jual di kecil-kecil ya. Tapi kalau kita lihat di tanggal 30 kemarin, Cepin juga diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin kalau tidak mampu naik ya, kalau tidak mampu naik ke atas 6.760 ya ada potensi Cepin mengarah ke 6.000 sampai 5.670 ini. Jadi perlu hati-hati untuk Cepin. Walaupun yang Bapak Ibu bisa lihat Cepin ini uptrend nih ya. Jadi ya kemungkinan kalaupun dia turun-turun
dia paling ke daerah 6.360. Tapi perlu hati-hati kalau sampai dia breakdown dari trend line uptrendnya ini, kemungkinan Cepin akan ke daerah sini ya. Saya gambar dulu. Nah, kemungkinan dia bisa sideway di daerah sini sebelum dia naik lebih tinggi ya. Jadi kita lihat aja ke depannya apakah bisa seperti ini. Nah ya, jadi seperti itu untuk Cepin. Perlu hati-hati kalau dia tidak mampu mempertahankan support trend lainnya ini, ya dia akan ke daerah sini. Kemungkinan akan sideway dulu di daerah sini baru dia naik lagi ya. Bisa seperti ini, bisa ya kalau dia tidak mempertahankan trend line uptrendnya ini. Kemungkinan juga untuk rebound juga ada. Yang penting kalau mau aman Cepin ini, dia minggu pertama Januari harus naik dulu nih ke atas 6.760. Kalau sudah di atas ini kemungkinan besar potensi aman dan dia akan mengarah ke atas. Dan target saya ya kalau konfirmasi breakout ya terdekat ke 7.400. Kalau 7.400 itu mampu di breakout, dia selanjutnya ke 8.300. Jadi seperti itu untuk Cepin. Cepin juga masih bagus dan Cepin ini di sektornya juga paling bagus ya. Antara Main dan Japa, Cepin memang paling bagus. Memang harganya lebih mahal ya. Kalau Japa dan Main itu di 1.000-an, ya ini di 6.000. Tapi ya sesuai valuasinya ya, dan juga memang dia yang paling bagus ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Yang punya dari daerah atas, apalagi beli di 7.000, di 6.800, hot aja menurut saya. Cepin masih arahnya mau ke atas ya. Kalaupun sideway ya saya bilang sideway-nya paling mentok di atas support ini. Di 5.700 sampai 6.000 ini ya. Dia sideway terus dia naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk Cepin kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Main. Main pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 5,12% kalau harga 740. Kalau dilihat dari asing masih dikatakan dia net buy atau akumulasi di bulan Desember ya, karena yang jualnya kecil-kecil nampungnya agak besar nih. Kalau dilihat dari broker kemarinnya Main diakumulasi nih, jual di 1 digit aja nih, yang beli 2 digit kan 20.000. Kalau dilihat secara bulanan ya lumayan diakumulasi. Yang akumulasi juga broker-broker luar nih, JetPay, CG, YU ya, yang jualnya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Main akan melanjutkan koreksi menurut saya ya ke daerah 690 ini sampai 700 ya. Jadi ke daerah sini kemungkinan besar ini akan dipertahankan ya. Kita buat warna kuning sini ya. Kemungkinan ini akan dipertahankan ya. Kalaupun breakdown buruk-buruknya ya dia ke daerah sini juga bisa ya. Jadi ini skenario pertamanya, kalau dia mau tetap mempertahankan dia bisa sideway di sini baru naik, atau dia breakdown di sini 2-3 candle sampai ke daerah zona, kita buat ini zona biru aja ya, zona merah lah. Nah, jadi skenarionya harusnya Main mempertahankan supportnya di 690 dan akan bermain di daerah sini baru dia naik, atau buruk-buruknya dia arah yang warna biru ini 2-3 candle maksimal di 4 candle baru dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk skenario Main. Harusnya ya dia sampai blok warna biru nih, warna kuning ini aja ya, nggak sampai ke blok warna merah ini harusnya. Tapi ya seperti saya bilang buruk-buruknya ya ke sini dia mantul lagi. Jadi seperti itu untuk Main. Yang punya dari daerah atas ya sesuaikan aja, kalau mau hot aja. Dan Main ini masih berpotensi ke atas ya, selama dia tidak terkonfirmasi breakdown dari 690 ya. Terkonfirmasi itu butuh 3 candle minimal ya, minimal 3 candle. Kalau sudah di bawah itu ya bisa dikatakan terkonfirmasi. Makanya kalau dia 2-3 candle di bawah supportnya ini di daerah merah ini ya masih aman. Kalau di candle terakhir dia mampu naik. Jadi seperti itu. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume juga meningkat di hari terakhir, ya potensi Main lanjut koreksi. Tapi kalaupun dia mampu langsung rebound itu bagus, apalagi bisa tutup di atas 780, itu potensi bagus untuk Main ya. Arah selanjutnya ke 900 terdekat, bahkan ya target saya tahun ini maksimal ya di Desember bisa ke 1200 untuk Main.
Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Japa. Japa pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 4,24%, kalau harga 1465. Kalau dilihat transaksi asing, Japa terus dibeli asing ya. Ini secara bulanan juga dibeli asing. Kalau dilihat dari bulanannya Japa juga diakumulasi ya, karena yang beli besar-besar, yang jual kecil. Kalau dilihat di tanggal 30 Japa didistribusi ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat yang jual besar-besar, yang beli kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa ya seperti analisa saya sebelumnya ya. Nih hampir sudah membuat swing low-nya. Apakah swing low-nya di sini di 1470 atau ke bawah lagi ya? Kita buat zonanya ya daerah sini lah dia buat. Jadi perlu masih hati-hati karena volume juga meningkat. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah, dan bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk yang dalam ya. Kemungkinan Japa akan melanjutkan penurunan, tapi menurut saya bisa sudah dalam penurunan terbatas ya. Kalau dilihat ya penurunannya sisa berapa ya, sekitar 5-6% lagi ya ke daerah zona kuning ini, kemudian dia mantul. Bisa seperti itu atau dia sideways dulu di daerah sini ya. Nah ini ditarik. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi ya kita lihat aja nih ke depannya gimana maunya. Tapi harusnya Japa mempertahankan 1350-nya ini ya. Ya dia membuat swing low ya biasa aja nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia gagal breakout di 8 Januari 2020. Kemudian dia sideways ya. Bisa juga dia ada sideways di daerah sini ya. Sebelumnya baru dia naik. Jadi seperti itu untuk Japa ya. Yang punya dari daerah atas yang nggak mau cut loss ya hold aja, tapi kalau sudah breakdown dari 1350 cut loss saja ya, menurut saya cut loss. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada LPKR ditutup terkoreksi 6,14%, kalau harga 214. Kalau dilihat Poren memang secara bulanan terus jual saham LPKR ya. Di tanggal 30 juga jualan walaupun mulai tipis. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat memang ya ada distribusi, tapi distribusi tipis ya, karena yang nampung juga lumayan besar juga. Kalau dilihat bulanannya LPKR memang lagi distribusi ya. IEU yang besar nih distribusi di 2 juta, yang nampung malah retail nih YP di 1.500.000. Jadi ya bisa dikatakan LPKR didistribusi di bulan Desember. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR ada potensi melanjutkan penurunan ya, karena ada gap di 206 ya, bisa mengarah ke situ, dan harusnya ya ini akan jadi zona kuning juga ya. Harusnya ada pantulan di daerah sini untuk LPKR kalaupun dia melanjutkan penurunan, dan bisa juga seperti ini ya, dia turun membuat swing low ya di daerah sini, baru dia sideways dulu, baru dia naik. Jadi seperti itu ya. LPKR masih bisa turun nggak? Menurut saya kecil kemungkinan, karena ya bisa dikatakan ini double bottomnya ya. Nah ini neckline-nya, dan ya kalau dia koreksi wajar ya masih koreksi wajar. Ini harusnya ini dipertahankan 194-nya ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau buy ya buy-nya nunggu di daerah 206 sampai 208 ini, bisa cut loss-nya di 190 sampai 188 ya. Kemungkinan juga ya LPKR mengarah menutup gap. Apakah bisa rebound nggak turun ke bawah sini? Ya bisa juga. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, mau buy di harga penutupan juga nggak masalah ya, sesuaikan aja ya. Tadi cut loss-nya saya bilang di 190 sampai 188. Jadi seperti itu untuk LPKR masih berpotensi ke atas, masih target saya LPKR malah kalau mampu konfirmasi breakout dari 246, arah LPKR ini bisa ke 280 sampai 330 ya. Jadi seperti itu untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada PH pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 1695. Kalau dilihat dari Poren belum ada tertarik nih belinya, kadang beli kadang jual ya. Kalau dilihat dari bid offernya ini sangat tipis,
nggak cocok menurut saya untuk ditradingkan ya, kecuali cuman beli 10-20 lot ya masih bisa ditradingkan. Tapi kalau beli besar agak susah jualnya ya. Bapak Ibu bisa lihat transaksinya kecil lah, jadi perlu hati-hati lah. Kalau dilihat dari broker semarinya ya ini terlihat didistribusi di bulan Desember ya, yang beli kecil-kecil. Kalau di tanggal 30-nya aja ya distribusi juga ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PH ya nggak menarik ya menurut saya, walaupun teknikalnya lumayan bagus, cuman ya Bapak Ibu bisa perhatikan candlenya ini ya sering membuat candle panjang atau shadow ke arah resisten ya. Kalau dilihat dari trend lainnya, trennya masih uptrend, dan di situ juga ada EMA 60 yang akan menjaga. Kalau Bapak Ibu yang beli dari daerah atas ini sangkut, jual aja menurut saya kalau dia sampai breakdown dari EMA 60-nya garis kuning ini, dan juga trend line uptrendnya ini supportnya ya. Cut loss di 1530 sampai 1550 ya, itu titik cut lossnya. Jual aja. Kalaupun dia naik ya, dia ini akan bagus kalau sudah di atas 1800 ya, mungkin pelan-pelan ke atas. Cuman yang Bapak Ibu lihat tadi nggak liquid ya, jadi ya hindarilah saham-saham yang nggak liquid seperti ini nih. Kan harganya juga lumayan mahal nih, 1700. Kalau Bapak Ibu beli di 1700 bisa beli saham yang lain big cap yang LQ45 masih banyak yang bagus di 1700-an ya, dan liquid lagi, bisa jual. Walaupun beli banyak juga bisa jual kan ya. Hindarilah, walaupun ya ini masih uptrend. Kalau selama dia di atas 1600 dia masih uptrend. Kalau dia di bawah 1600 ya bisa dikatakan dia patah trend, dan kemungkinan dia akan sideways dulu di daerah sini, ataupun ya di daerah sini lah ya. Nah, dia akan sideways di daerah sini. Jadi seperti itu untuk PH. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, sudah terbentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga, tapi bar chart di bawah 0 ini makin tipis ya. Bar chart di bawah 0 makin tipis ya, mungkin sudah ada perlawanan di daerah supportnya ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia mempertahankan. Tapi ya seperti saya bilang tadi, nggak bisa beli banyak-banyak saham PH ini ya. Dan kalaupun dia naik di minggu pertama bulan Januari ya, kemungkinan dia ke daerah sini ya. Kita pasang target. Nah, di zona hijau ini ya, dia akan mungkin sideways dulu di daerah sini baru dia naik. Bisa seperti itu. Untuk naik langsung lebih tinggi ya tergantung price makernya. Kalau price makernya mau naik langsung tinggi seperti ini, volumenya meningkat ya bisa ya. Jadi tapi perlu hati-hati, jangan beli di dekat pucuk. Jangan beli di dekat pucuk ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya, tapi nggak bisa banyak ya, saya bilang belinya ya di dekat-dekat support ini aja belinya ya. Kalaupun dia naik ya jual di dekat resisten. Jangan mau ikut, takutnya dibawa ke seperti ini, atau pasang trailing stop bisa ya. Jadi seperti itu untuk PH ya. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.